Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Hadirin dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah sebagai makhluk sebagaimana memiliki kedudukan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan Allah juga menciptakan bahwa makhluk-makhluk yang lain diperuntukkan untuk kepentingan manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kepentingan manusia. Oleh sebab itu, maka Allah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada manusia ketika dia menjaga makhluk Allah yang lain. Begitu pula Allah melarang kepada manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi, karena otomatis ketika dia membuat kerusakan di muka bumi, maka dia akan mengganggu keberlangsungan hidup makhluk yang lain. Dan pasti yang akan dirugikan ujung-ujungnya adalah manusia itu sendiri. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah kalian memperbaikinya. Begitu pula misalkan ketika dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ketika ada seorang laki-laki yang begitu dahsyat merasakan haus yang sangat, lalu dia menemukan sebuah sumur, lalu dia turun ke dalam sumur tersebut dan dia meminumnya. Begitu dia naik ke atas sumur menemukan anjing yang sama persis seperti yang dia alami, itu sangat kehausan. Sampai orang itu mengatakan, anjing ini merasakan haus yang pernah ku alami tadi. Lalu orang ini turun kembali ke dalam sumur mengambil air dan memberikan minum kepada anjing. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, Allah berterima kasih kepadanya, Allah ampunkan dosa-dosanya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah, dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita berbuat baik kepada makhluk Allah yang lain, jangankan kepada manusia, kepada binatang saja ketika kita berbuat baik, menjaga keberlangsungan hidupnya, sampai Nabi memberikan gambaran Allah berterima kasih kepadanya dan Allah ampunkan dosa-dosanya, bahkan dia bisa masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya ketika kita lihat misalkan Nabi mengatakan ada seseorang yang mengurung seekor kucing, lalu dia tidak memberi makannya sampai kucing itu mati, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwa maka tidak menjadi penolong baginya ketika ibadah-ibadah ritual yang bagus yang dia lakukan, tetapi ketika dia tidak menjaga makhluk Allah yang lain keberlangsungan hidupnya. Ketika dia merusak keberlangsungan hidup makhluk Allah yang lain, maka ibadah-ibadah ritualnya tidak bisa menyelamatkannya dari api neraka di hari kiamat. Oleh sebab itu, jamaah rahimakumullah dimanapun berada, sekali lagi, kewajiban menjaga makhluk Allah yang lain adalah merupakan ibadah yang sangat besar. Bahkan sekali lagi kalau kita lihat hadis tadi, ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga bukan karena banyaknya ibadah ritual, tapi Allah masukkan dia ke dalam surga karena dia menjaga keberlangsungan hidup makhluk Allah yang lain. Dalam hal ini adalah seekor anjing. Bagaimana kalau kita misalkan menjaga lingkungan hidup seperti hutan, kita tidak rusak, kita jaga kelestariannya, betapa banyak makhluk Allah yang akan nyaman hidup di dalamnya, maka itu menjadi pahala yang besar bagi kita. Bisa jadi orang seperti itu lebih dulu masuk surga daripada orang-orang yang ahli ibadah tapi tidak peduli dengan lingkungannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai menjaga makhluk Allah yang lain, karena hakikatnya menjaga keberlangsungan hidup makhluk Allah yang lain merupakan pahala besar buat kita, dan mudah-mudahan itulah diantara cara Allah memasukkan kita ke dalam surga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.